Selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 3C yang Pak Guru sayangi. Kembali kita belajar dari muatan bahasa Indonesia dari tema 2, subtema 1. Buka nanti buku Bu Pena ya. 3A halaman 103 dan 108. Di situ nanti semua pembelajaran kita ya. Sebelum belajar mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau belajar. Berkatikan Tuhan supaya dapat menerima pelajaran dari Pak Guru kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tadi Pak Guru bilang buka bukumu halaman 103 dan 108 tentang dongeng. Perhatikan ya, bukunya yang ini. Ini Bu Pena 3A. Oke? Yang kita belajar sekarang tentang dongeng. Bisa kamu buka di bukumu. Bersama-sama kita melihat. Baik, pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada dalam dongeng bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Ya, tokoh orangnya atau pemainnya. Dongeng juga memiliki alur atau jalan cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Itu pengertian alur. Contoh dongeng yaitu Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, dan Timun Emas. Ini yang ada di gambar kita ini adalah ini dongeng Timun Emas. Pernah kan anak kami? Pernah melihat Timun Emas ini? Oke, ini di bukumu halaman 103. Ayo simaklah cuplikan dongeng berikut. Ini, hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku, kata si kelapa. Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia, bahkan dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan. Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri. Kenapa? Aku tidak ingin merepotkan penjaga kebun. Ketika panen, aku tidak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi, sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja, kata si pepaya. Ini di bukumu halaman 103, persis sama. Tapi Pak Guru ringkas ya. Nah, ini kita tahu nanti bagaimana isi cerita dongeng ini. Berarti judulnya ini lihat di bukumu halaman 103 dan 108. Ya, 103 dan 108. Kalau kau tengok nanti semua di situ, lengkap semua di situ. Kalau terlalu cepat, bisa kamu buka nanti bukumu halaman 103 dan 108. Oke, lihat. Tokoh yang ada dalam cerita tersebut ada itu pohon pepaya dan pohon kelapa, ya kan? Berarti yaitu dari tumbuhan tadi. Pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut yaitu jangan menyombongkan diri, karena setiap sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya kan? Tadi menyombongkan diri lagi itu kan? Pepaya tadi menyombongkan, kelapa pun menyombongkan. Ini mite halaman 108. Ini jenis-jenis dongeng. Ada nanti 5 jenis-jenis dongeng. 1 mite, dongeng dengan latar belakang sejarah dengan mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Legenda, dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Itu legenda. Seperti legenda Danau Toba. Ya, legenda Putri Runduk. Itu di Sibolga. Ya. Fabel, dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Ini fabel ini menceritakan dongeng, menceritakan hewan-hewan dia, pemainnya, tokohnya. Hikayat, dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Ini menceritakan pahlawan-pahlawan. Parabel, dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Jadi ada 5 jenis-jenis dongeng. Ya, ada 5 jenis-jenis dongeng.
Ini bisa kamu buka di bukumu halaman 108. Unsur-unsur dalam dongeng, inilah unsur-unsurnya, ada 5 juga. Tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Yang kedua, latar, yaitu tempat, waktu, suasana dalam dongeng. Ketiga, watak, tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. 4, alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng atau jalan cerita. 5, pesan atau amanat peristiwa dongeng disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi ada 5 unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama tokoh, latar, watak, alur, dan pesan. Inilah unsur-unsur di dalam dongeng. Mengenali karakter dalam dongeng. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama. Juga karakter yang netral atau tidak memihak kepada tokoh utama maupun tokoh pendukung. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Ya, jadi mengenali karakter atau watak pemain dongeng ini. Ada yang mendukung tokoh utama, ada yang netral atau tidak mendukung tokoh tambahan, seperti dia. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan ada 4 karakter. 1, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan keempat adalah pendapat tokoh lain. Bukan tokoh ya nak, tokoh. Ya, beda itu tokoh, beda tokoh. Perhatikan. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Tersebut kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Jadi kalau kita membaca dongeng, berarti ada pesan atau amanat mau disampaikan kepada si pembaca atau kepada kita, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri itu. Jadi kita berdongeng bisa menggunakan gambar. Ya, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dibuat 4 gambarnya itu, diceritakanlah satu per satu gambar, itu maksudnya. Gambar seri, gambar yang berhubungan. Ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Lihat, yang pertama, mengamati dengan cermat. Lihat dulu gambarnya itu. Yang kedua, memperhatikan susunan urutan gambar. Harus susunan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Mana ya? Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Kita lihat dulu di gambar itu apa yang terjadi. Yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Jadi setelah kita lihat, baru kita ceritakanlah dongeng itu. Baik, dari penjelasan Pak Guru itu ada 5 pertanyaan. Pertanyaan ini ada semua di video kita ini. Ingat, di buku Bupena 3A ini juga lengkap semua. Baca nanti. Lihat di situ muatan bahasa Indonesia di halaman 103, 108. Lihat ya. Di situ dongeng yang Pak Guru baca tadi ada di situ. Baik anak-anak kami, sekian dulu pembelajaran kita untuk pagi ini. Semoga anak kami tetap semangat, Pak Guru pun semangat memberikan. Shalom, Horas Yahu. Mantap.